Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi dan spesifikasi produk hasil hibah penelitian di tahun kedua, yaitu STASEP atau Standardized Test Academic English Proficiency Code 2. Saya, Ketua Peneliti Restu Mufanti, dan tim saya, member 1 yaitu Elok Putri Nimasari, dan member kedua, Rovin Andrea Gestanti, telah menghasilkan sebuah karya produk untuk mengukur alat tes bahasa Inggris bagi penutur asing yang bisa digunakan di Indonesia. Apa sih STASEP dan deskripsi dan spesifikasi dari kode 2 ini? Di sini saya akan menjelaskan. Pada hasil blueprint luaran dari penelitian ini akan mencakup 8 item. Yang pertama yaitu deskripsi dan spesifikasi test specification, yang kedua yaitu test specification, ketiga yaitu deskripsi dan spesifikasi test item, keempat listening transcript, kelima voice typing access link, keenam listening dan reading material for STASEP, ketujuh key answer, ditutup dengan STASEP formula and rubric assessment. Pertama, saya akan menjelaskan tentang deskripsi dan spesifikasi test specification. Deskripsi STASEP test specification. STASEP test specification atau Standardized Test of Academic English Proficiency Test Specification merupakan video yang berisi framework atau kerangka dasar dari penyusunan alat tes STASEP. STASEP Test Specification Code 2 merupakan lanjutan dari STASEP Test Specification Code 1 yang telah terbit HKI-nya pada tahun 2019. STASEP Test Specification Code 2 berbeda dengan Code 1. Pada Code 2 terfokus pada konteks tes berwawasan Asia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Kerangka tes ini berisi jenis keterampilan atau skill bahasa yang diteskan. Masing-masing skill dideskripsikan jumlah dan jenis tes yang digunakan, jumlah total pertanyaan pada masing-masing teks, format soal, topik, dan level kesulitan soal yang diadopsi dari dari CEFR atau European English Reference Framework Reference atau Common European Framework of Reference for Language and Kesepakatan Uni Eropa untuk jenjang kompetensi bahasa. Ini merupakan ukuran global yang paling penting yang bisa digunakan untuk kemampuan berbahasa dan bisa kita adopsi atau gunakan sehingga tes kita juga bisa distandarkan dengan tes-tes penutur bahasa lain yang sudah digunakan atau terstandar secara nasional ataupun internasional. Ini hibah tahun kedua. Di sini saya akan menjelaskan test specification untuk listening part-nya dulu. Di sini terbagi menjadi 5 part. Part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. Pada part 1, jumlah pertanyaannya ada 10. Part 2 juga 10, part 3 ada 10, part 4 10, part 5 10. Sehingga total pertanyaan pada listening test ada 50 soal. Format dari pertanyaan itu pada part 1 berbentuk short dialogue. Bentuk pertanyaannya adalah multiple choice. Ada one dialogue with 2 question yang terbagi menjadi 5 dialogues followed by 10 question. Pada part 2 berupa discussion. Bentuk soalnya adalah form completion. Ada 2 dialogues followed by 10 question. Format of question part 3 yaitu berbentuk juga discussion, tapi bedanya dengan part 2 pada bentuk pertanyaannya.
Pada part 2 tentang form completion, part 3 tentang sentence completion. Jadi sedikit lebih sulit. Ada 2 dialogues followed by 10 question. Part 4. Karena setiap part akan ada level kesulitan yang semakin meningkat, maka pada part 4 form of questionnya yaitu long dialogue. Berisi short answer, 1 dialogue followed by 10 question. Part 5. Lecture. Bentuk soalnya summary completion berjumlah 10. 1 lecture followed by 10 question. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai topik pada tiap-tiap part. Part 1, multiple choice berisi topik tentang daily activities. Pada CFR ini termasuk C1 conversation. Yang kedua berupa alteration, B2 transaction to obtain goods and services. Topik ketiga berupa shopping situation. Pada CFR ini kita mengadopsi level C1 informal discussion. Topik keempat berupa party context. Pada CFR kita ambil pada level B2 information exchange. Kelima, finding direction, levelnya C1 information exchange. Pada part 2 topik yang kita ambil yaitu form completionnya. Pertama, automotive, C1, goal oriented cooperation. Topik kedua berupa discussing a health issue, C1, goal orientednya berupa cooperation. Topik part 3, scholarship interview, C1 goal oriented cooperation. Topik selanjutnya yaitu campus life, given feedback with peer, juga levelnya C1 informal discussion. Part 4 ada satu topik evaluation day with supervisor berupa formal discussion. Part 5 topik yang kita angkat yaitu presenting dilemma on a case study, addressing audiences. Level yang kita adaptasi dari CFR adalah C1. Sekarang kita beralih ke reading text specification StarShip Code 2. Ada 5 teks juga ya yang terdiri dari 5 topik yang akan kita distribusikan di tiap teks. Topik pada teks 1 berupa case study. Teks 2 berupa occupation, teks 3 berupa Asian figures, teks 4 berupa Asian social science, teks 5 berupa comparative review. Word count juga kita kasih ring di sini. Pada teks 1 ada 397 word count-nya, teks 2 300, teks 3 512, teks 4 446, and text 5 455. Format of question. Main idea pada text 1 ada satu soal. Reference ada satu, kemudian multiple choice with four possible answers. Yang kedua, format questionnya yaitu explicit detail. Ada 4 pertanyaan berupa true false. Yang ketiga, implicit detail. Ada 2 pertanyaan berupa matching. Selanjutnya, lexical resources. Ada 4 pertanyaan berupa summary completion. Pada teks 2, ada 1 pertanyaan untuk main idea dan 1 pertanyaan juga untuk reference. Multiple choice with 4 possible answer. Ada 4. Teks 2 pada part 2 ada explicit detailnya pertanyaan berupa true false. Implicit detail ada 1 pertanyaan berupa true false. Pada teks 2 di part 4 ada lexical resources. Ada 3 pertanyaan dengan format pertanyaan sentence completion. Pada topik Asian figure yang akan kita letakkan di teks 3, format pertanyaannya ada main idea sama, ada 1, referennya juga 1, multiple choice with possible answers. Kemudian
Pertanyaan selanjutnya berupa menanyakan explicit detail. Ada 2 pertanyaan, kita format dalam bentuk true false. Lexical resources. Ada 3 pertanyaan dilengkapi dengan implicit detail. Ada 1 pertanyaan berupa sentence completion. Pada teks wo, kita membahas topik mengenai Asian Social Science. Format dari pertanyaan berupa lexical resources, ada 4 pertanyaan, implicit detail ada 1 pertanyaan, dan dilengkapi dengan berupa sentence completion. Di part 2 ada 5 pertanyaan tentang reference berupa multiple choice with possible answer ada 4. Teks terakhir tentang comparative review. Di teks terakhir ini bobot pada pertanyaannya lebih sulit. Teks vocab gramatikalnya juga lebih sulit levelnya dibanding teks-teks lainnya. Maka kita tempatkan di teks 5. Bentuk pertanyaannya ada 1 pertanyaan berupa main idea, kemudian 4 pertanyaan untuk implicit detail, multiple choice with 4 possible answer. Selanjutnya ada 4 pertanyaan true false untuk menanyakan explicit detail, ditutup dengan 3 sentence completion untuk menanyakan implicit detail tentang teks yang kita berikan. Bisa disimpulkan, number of question tiap teks adalah di teks 1 ada 12, di teks 2 ada 8, di teks 3 ada 8, di teks 4 ada 10, dan di teks 5 ada 12 pertanyaan. Total pertanyaan untuk reading adalah 50. Jadi bisa kita ambil kesimpulan di sini, soal STASEP itu ada 100 soal yang terbagi dalam 50 soal listening dan 50 soal reading. Nah, ini deskripsi dan specification test item STASEP yang kita gambarkan, yang saya jelaskan tadi. Di sini sudah kita deskripsikan juga. Oke. Blueprint kita selanjutnya yaitu setelah memvalidasi hasil test specification code 2 ke pakar, kemudian kita mengembangkan soal tersebut. Otomatis ada review, ada masukan dari pakar. Ya, kita revisi dengan tim, kita melakukan forum group discussion untuk membahas revisi-revisi atau pengembangan ataupun bobot soal. Selanjutnya dari hasil tadi kita membuat script for voice typing. Ini adalah voice assignment. Kemudian terdiri dari man voice, woman's one's voice, and women two voice. Ya, kita di sini menata supaya dubber itu mudah dalam mengambil rekaman. Kita kasih juga batasannya atau warna-warna yang berbeda agar mudah dalam mengambil rekaman, dan pace of speech-nya yaitu 25% slower than normal. Nah, itu tadi deskripsi dari spesifikasi tes spek yang kita hasilkan sebagai luaran wajib dari penelitian kita di tahun kedua. Ini di sini blueprint kita, ya, ini luaran wajib kita, blueprint kita berisi 1. Hasil uji coba test specification yang kita uji coba melalui validasi pakar. Kedua, hasil uji coba tes item melalui validasi pakar. Ketiga, hasil uji coba perhitungan statistika validasi uji produk melalui tes ke partisipan penelitian. Keempat, kita berikan web test online untuk uji coba produk ke partisipan penelitian. Kelima, deskripsi dan spesifikasi video test specification. Keenam, test specification
Ketujuh, listening transcript. 8 adalah listening material for test of STACEP Code 2. Ke-9, reading material for test of STACEP Code 2. Kita berikan juga key answer-nya. Ke-11, merupakan voice typing access link. Ke-12, formula assessment. 13, scoring rubrik. 14, scoring description. Terakhir, kita berikan HKI test specification untuk code 1, yaitu test specification di tahun sebelumnya, karena memang ada hubungannya. Ini gambaran dari validasi pakar dan komen-komen yang diberikan pakar. Pakar yang kita ambil adalah Profesor Language Assessment dari UNESA. Nah, ini listening test validity form-nya, ya. Ini adalah masukan dari pakar, ya. Ada yang kita mendapatkan assessment good practice, ada yang adequate, kemudian dikasih komen. Dari komen ini kita review, kita diskusi, dan kita kembali ke pakar apakah sudah sesuai atau belum. Memang melalui banyak proses dalam mendesain dan mengembangkan soal-soal pada setiap code-nya, ya. Yang kedua, ini adalah hasil uji coba perhitungan statistik dari produk kita. Jadi selain ada 2 uji coba. Uji coba pertama kita uji cobakan tes item tersebut ke pakar. Uji coba kedua setelah dari pakar, kita ujikan ke partisipan tesnya. Ya, ada 500 partisipan. Karena corona, jadi tes di uji coba tahun kedua ini dilakukan secara online. Berikut uji cobanya. Dari hasil tes, kita hitung validitasnya dengan data statistik. Berikut penjelasannya. Prototype STACEP Code 2 telah selesai disusun pada tanggal 12 Juni 2020 dan kemudian dilakukan uji tes pertama untuk mengetahui nilai validitas dan reliabilitas item listening dan reading. Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan pengukur atau tes dalam melakukan fungsi ukurnya. Kita ambil kutipan tersebut dari Ashworth 2011. Uji coba tes pertama dilaksanakan pada tanggal 3-8 Agustus 2020. Analisis item test dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2020 untuk menemukan nilai validitas dan reliabilitas sementara. Penghitungan validasi soal listening dan reading menggunakan rumus koefisien korelasi Pearson-Moment. Sedangkan perhitungan nilai reliabilitas menggunakan formula Alpha-Kronberg. Tes ini diujikan pada 500 peserta. Sehubungan dengan adanya pandemi COVID yang saya kemukakan di awal tadi, yang melanda dunia termasuk Indonesia dan Jawa Timur khususnya Ponorogo juga, uji coba tes dilakukan secara daring. Terdapat perubahan peserta. Yang di awal adalah mahasiswa musida sebagai mitra lanjutan dari penelitian kita, tapi karena adanya pandemi tadi kita tidak bisa menghindar wabah atau musibah ini, maka uji coba tes ini dialihkan di wilayah Ponorogo atau mahasiswa MUF Ponorogo. Selain itu, hal ini juga dikarenakan keterbatasan akses. Ada pertanyaan mungkin, kenapa online tidak bisa dibuka untuk akses luar? Karena keterbatasan akses web memang sementara hanya bisa diambil oleh internal saja untuk tes ini. Maka diharapkan di tahun ketiga uji coba kita bisa terlaksana dengan mitra sehingga kualitas tes kita untuk validitasnya lebih terukur secara nasional. Berikut adalah hasil uji coba produk alat tes STACEP Code 2. Pada aspek nilai validitas, item listening dipaparkan pada tabel berikut ini. Ada keterangan, ada yang valid, ada yang invalid. Pada uji coba, soal yang invalid, otomatis kita drop soal ini atau kita ganti dengan soal
yang lain. Ya, ada di sini bisa dilihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang tidak valid. Ya. Terdapat 7 item tes dengan status invalid, sedangkan 43 item tes listening lainnya adalah valid. Item-item soal yang invalid ini kemudian direvisi dan dianalisis. Hasil revisi kemudian akan diujikan pada uji coba kedua. Nilai validitas reading dijelaskan dalam tabel berikut. Kita temukan juga di sini hasil uji cobanya berapa dari soal reading yang tidak valid. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Item reading test yang invalid dengan nilai koefisien korelasi 0,730, sedangkan 45 item tes lainnya telah valid. Dengan demikian, item-item yang invalid tersebut direvisi dan diujikan kembali pada uji coba kedua. Selain nilai validitas, nilai reliabilitas juga dihitung dalam uji coba produk ini. Reliabilitas digunakan sebagai indikator dalam mempercayai nilai dari suatu tes karena memiliki konsistensi. Tabel di bawah ini menunjukkan nilai reliabilitas item tes listening STASEP Code 2 pada uji coba pertama. Nilai reliabilitas item tes listening Code 2 bisa dilihat di sini ya. Tingkat reliabilitasnya adalah tinggi. Pada hasil analisis perhitungan nilai reliabilitas menggunakan formula alpha Cronbach dapat diketahui di atas bahwa nilai reliabilitas item tes listening memiliki nilai koefisien yang tinggi. Bagaimana dengan reading? Reliabilitas item tes untuk reading kategori cukup. Ya. Kemudian, hasil perhitungan dari validitas dan reliabilitas dalam uji coba produk alat tes STASEP Code 2 menunjukkan bahwa keseluruhan item tes listening dan reading masih belum valid. Masih ada item-item yang invalid, sehingga kita perlu merekonstruksi item soal tersebut dan diujikan kembali pada uji coba produk yang kedua. Sedangkan nilai reliabilitas pada item tes listening dan reading telah teranalisis tinggi dan cukup. Ini berarti bahwa alat tes STASEP Code 2 telah memiliki konsistensi yang cukup tinggi untuk bisa digunakan mengukur kemampuan listening dan reading dalam bahasa Inggris bagi penutur asing. Selanjutnya, kita lihat uji coba produk kedua yang dilakukan pada tanggal 7 sampai 12 September 2020. Mengingat pandemi COVID-19 masih melanda, teknis pelaksanaan uji coba produk STASEP Code 2 dilaksanakan sama seperti uji coba pertama secara online dengan 500 peserta atau 500 partisipan penelitian. Sekarang kita lihat hasilnya di tabel berikut. Adakah yang invalid? Hasilnya tidak ada. Berarti bisa dikatakan validitas pada soal listening di uji coba kedua telah berhasil. Bagaimana dengan reading? Kita lihat di sini juga valid semua. Bisa disimpulkan hasil uji coba validasi tes listening dan reading di uji coba produk kedua dikatakan valid semua. Ya. Bagaimana dengan reliabilitasnya? Reliabilitas item tes listening STASEP Code 2 pada uji coba tingkatnya menjadi sedang, dan tingkat untuk reading juga sedang. Bisa disimpulkan, uji coba produk dari test specification dan item test baik dari pakar dan uji coba melalui tes ke 500 partisipan dikatakan valid. Jadi tes ini bisa digunakan sebagai salah satu alat tes untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris bagi penutur asing, khususnya reading dan listening. Berikut kita tampilkan juga web online STASEP untuk uji coba produk kita. Ya, di sini ada yang ini cukup sulit dalam
mengatur web ini untuk khususnya memasukkan soal-soal listening. Ya. Kita scroll down, ya, dan ya itu ya banyak banget karena memang ada 100 soal. Oke. Ini adalah contoh-contoh soalnya. Ya, contoh soal ini adalah soal semuanya. Maaf, bukan contoh soal, ini adalah soal semuanya. Dan langsung scroll down ya, ada 50 soal listening dan 50 soal reading. Ini adalah kunci jawaban. Ya, kunci jawaban ini memang bersifat rahasia, maka kita percepat. Dan kita kasih link untuk voice typing pada rekaman listening, ya. Bisa klik link di bawah ini untuk mendownload dan mendengarkan recording material untuk soal listening. Nah, saya akan jelaskan bagaimana cara perhitungan formula untuk menilai STASEP. Rumusan scoring formula untuk kalkulasi nilai akhir STASEP telah dibahas dalam penelitian PT-UPT juga di tahun pertama. Kunci jawaban atau key answer terlampir dalam penelitian ini. Dalam hasil penelitian tahun kedua, rumusan scoring tidak mengalami perubahan. Scoring formula untuk perhitungan nilai akhir STASEP adalah sebagai berikut. Total score, listening correct answer ditambah reading correct answer. Tabel di bawah ini adalah range STASEP score. STASEP level of competence, ya, kemudian range score, CE of R level, kemudian kita compare juga ini kalau masuk ke TOEFL paper dan IELTS ini masuknya rentang keberapa. Kita bagi range score STASEP menjadi proficient, advanced, pre-advanced, intermediate, pre-intermediate, basic, pre-basic, and minimal. Dikatakan proficient jika peserta tes memiliki skor atau memiliki nilai benar 91 sampai 100. Kategori pada CFR level ini adalah C1. TOEFL paper ini kategorinya paling tinggi, yaitu TOEFL pada 627. Ya. IELTS, band skor IELTS tertinggi adalah 9. Tapi di sini kita masuknya pada IELTS 7 dan 8. Advanced, range skornya yaitu 81 sampai 90. CFR levelnya adalah B2, TOEFL paper 543 dan IELTS 5.5 until 6.5 untuk band skornya. Pre-advanced 71 until 80 and then CFR level ini kategori B1. TOEFL paper 460 and IELTS 4 until 5. Intermediate CT 1 until 70 kategorinya ini sama ya, karena ringnya kita ini lebih sempit ya. Jadi ada bagian yang mana intermediate dan intermediate, pre-advanced dan intermediate ini ada di CFR level yang sama. Karena CFL ini levelnya lebih lebar ya. Ini masuk di B1 semua. TOEFL paper masuk 460, IELTS 4 sampai 5. Intermediate dan pre-advanced. Tapi akan ada deskripsi pembeda untuk STASEP. Arti dari 61 sampai 70 dan 71 sampai 80. Pre-intermediate masuk kategori 51 until 60, masuk CFR level A2. Basic demikian masuk level A2 pada rentang skor STASEP 41 until 50. TOEFL paper termasuk 337 dan IELTS band skornya under 4. Pre-basic dan minimal ini kategori CFL level paling rendah, yaitu A1. Basicnya masuk pada range score 31 until 40 dan
0 until 30. TOEFL paper ini sudah under 337. IELTS ini sudah under 4 juga. Ya, atau di sini IELTS itu sudah ringnya juga sempit, kita masukkan di sini untuk under 4, di sini di IELTS sudah tidak ada ringnya. Jadi diusahakan dikatakan sukses itu bisa pada basic ini, minimal 41 atau TOEFL paper 337 atau IELTS 4. Ya. Di sini ada artinya masing-masing juga. Tapi untuk mahasiswa atau untuk peserta yang memiliki kompetensi bahasa Inggris, background bahasa Inggrisnya, mempelajari bahasa Inggrisnya sudah bagus, kita harapkan bisa mencapai skor 61, minimal 61 atau masuk B1 atau TOEFL paper base tesnya 460 atau di IELTS 4 sampai 5. Oke. Di sini STASEP scoring rubric and description. Range score ini berisikan deskripsi yang dianalisis dari dokumen CFR. Berisi level of competence, range of total score, CFR level, dan description. Apa arti dari nilai 91 dan 100? Kita lampirkan deskripsi ini di sertifikat. Jadi stakeholder atau industri atau universitas atau sekolah yang menerima sertifikat dari peserta tes yang mengambil STASEP bisa membaca arti nilai 91 sampai 100 atau nilai-nilai lain dari deskripsi berikut. Kita lampirkan di sertifikatnya. Ini adalah HKI yang kita peroleh dari tes specification-nya. Ya, pemegangnya adalah Universitas Muhammadiyah Ponorogo, kemudian penciptanya yaitu peneliti pertama Restu Mufanti, peneliti kedua Elok Putri Nimasari, peneliti ketiga Rovin Andrea Gestanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau memperlihatkan dokumen foto pengujian. Ini adalah foto-foto uji produk kita. Yang pertama, foto hasil uji coba validasi tes specification ke pakar. Kedua, foto hasil uji coba validasi item tes ke pakar. Ketiga, foto hasil perhitungan validasi tes uji coba produk dengan statistik. Keempat, foto proses uji coba produk dengan menggunakan tes ke partisipan penelitian. Berikut dokumen yang kita foto dari tes specification yang kita validasikan ke pakar. Ya. Berikut, ini hasilnya tes specification kita. Kemudian ini foto hasil uji coba validasi item tes ke pakar selanjutnya yang untuk tes itemnya, dan kita juga validasi ya, hasil validasi dari perhitungan statistika baik validitas dan reliabilitasnya baik di uji coba produk pertama dan uji coba produk kedua. Ini adalah foto sampel foto proses uji coba produk dengan menggunakan tes. Kita ambil contoh beberapa partisipan penelitian ya. Karena work from home atau learning from home, jadi ada beberapa partisipan yang mau atau berkenan dengan sukarela memberikan foto ketika melakukan ujian STASEP. Terima kasih kepada kontribusi para partisipan. Kita tidak memaksa partisipan untuk mengirimkan foto-fotonya. Kita meminta mereka yang mau atau sukarela memberikan, yang tidak, kita tidak memaksa untuk memberikan karena ini sifatnya adalah privasi ya, foto partisipan yang bersifat privacy. Karena untuk ada permintaan untuk dokumentasi foto, maka kita minta kerelaan dari peserta atau partisipan penelitian untuk memberikan foto-fotonya. Bagi yang mau, yang tidak mau tidak masalah. Berikut adalah foto-fotonya dan sudah saya jelaskan semua hasil uji coba produk
dari STASEP di tahun kedua. Semoga bermanfaat bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, bagi Universitas Mitra, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, bagi perkembangan pendidikan perguruan tinggi di Indonesia, dan bagi para pengguna tes-tes yang harapannya di tahun ketiga ada perbaikan-perbaikan dari STASEP Code 2 ini, dan di tahun ketiga harapannya ada pengembangan dari soal-soal sehingga mempunyai atau kaya akan bank soal, sehingga ada kontribusi dari peneliti ke Indonesia bahwa kita bisa mengembangkan soal kita sendiri, soal bahasa Inggris untuk penutur asing siapa, yaitu kita atau mungkin negara yang bukan penutur asing bahasa Inggris bisa menggunakan tes ini. Itu harapan jangka panjangnya. Terima kasih, sekian. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari peneliti. Kita sudah memberikan kontribusi terbaik dari dari tim kita, dosen, peneliti, dan penulis. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Saya undur diri. Terima kasih dan mohon maaf dari Restu Mufanti, Elo Putri Nimasari, dan Rovin Andrea Gestanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.